Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Khususnya pada malam ini kembali Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita semua, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis ketika diceritakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Allah kemudian berfirman kepada Nabi, "Fafaradallahu ala ummati khamsina salatan." Allah wajibkan kepada Nabi dan umatnya salat yang 50 waktu. Faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsun. Khamsun wa hiya khamsuna. La yubaddalul qawlu ladai. Sampai kemudian 50 waktu itu dikurangi menjadi 5 waktu salat. 5 waktu salat ini ternyata nilainya sama seperti 50 waktu salat. Khamsun min haisul fi'li. 5 waktu salat itu dikerjakan secara prakteknya 5 waktu salat. Khamsuna min haisul ajri. 50 itu dari sisi pahalanya. Kalau prakteknya 5 waktu, ya. Kalau pahalanya 50 pahala. Karena satu sholat itu dinilai 10 pahala atau 10 waktu sholat gitu ya, setara dengan 10 waktu sholat. Sehingga sebenarnya 50 waktu sholat yang pertama kali diwajibkan kepada Nabi dan umatnya itu tidak berubah, 50. Sejak saat itulah kemudian kita diwajibkan untuk sholat yang 5 waktu. Hadis-hadis yang menjelaskan itu banyak ya. Di antaranya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan selain dari keduanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, iqamus shalah, melaksanakan salat yang 5 waktu. Wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Wal hajj, haji ke Baitullah Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, kemudian puasa di bulan Ramadan. Jadi salat itu merupakan rukun Islam. Sehingga salat yang 5 waktu ini menjadi poin penting kita agar kita bisa melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Karena itu pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas satu tema yang terkait dengan ibadah salat ya. Apa saja hal-hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan ibadah yang satu ini. Kita ambil tentu pandangan dari mazhab Imam Asy-Syafi'i.
Karena kita kan ada mazhab yang lain, ada 3 mazhab, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki. Nah, mazhab Syafi'i nomor 3. Yang paling muda itu adalah mazhab Hambali. Kita tentu fokus ke mazhab Syafi'i. Terkait dengan mazhab-mazhab lain, ya kita tidak terlalu masuk ke dalam sana. Yang penting kan bagaimana ibadah yang sesuai dengan mazhab yang kita gunakan. Karena kebetulan mayoritas kaum muslimin di Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Maka kita ambil salah satu kitab namanya At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib, yang lebih dikenal dengan matan Abu Syuja, ya, dalam fikih Syafi'i. Salah satu referensi utama mazhab Syafi'i dalam hal fikih, dalam hal hukum syar'i, hukum syariat Islam. Kita masuk ke kitab As-Shalah terkait dengan sholat. Sholat yang wajib itu ada 5, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwa sholat yang 5 wajib itu apa saja? Pertama, sholat zuhur, kemudian asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isya, yang kelima adalah subuh. Dalam kitab-kitab fikih tidak ada perbedaan bahwa sholat yang wajib itu adalah 5 waktu tersebut. Sedangkan terkait dengan waktu, para ulama kita menjelaskan secara detail tentang waktu kapan saja sholat itu dilaksanakan. Secara singkat, ya, kalau zuhur awal waktunya adalah zawalus syamsi, ketika matahari tergelincir mengarah ke barat, ya. Itulah waktu awal dari sholat zuhur. Wa akhiruhu idza sara zillu kulli syai'in mithlahu ba'da zilli zawal. Dan akhir waktu zuhur itu ketika bayangan sesuatu itu sudah persis sama, ya, ada bayangan ngarah ke barat, sudah persis sama panjangnya, ukurannya, maka itu batas akhir dari sholat zuhur. Sedangkan sholat asar awal waktiha ziyadatu ala zillil mithli, kalau bayangan itu sudah menambah panjang, ya, dari bayangan, dari sesuatu bayangan tersebut, maka itu maksud asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila zillil mithlayain. Sedangkan waktu asar itu berakhir ketika sudah mendekati terbenamnya matahari. Sedangkan waktu maghrib waktunya cuman 1, yaitu ghurubus syamsi. Ghurubus syamsi itu terbenamnya matahari. Dan waktu maghrib ini singkat, ya, sampai waktu isya datang. Dan waktu isya itu kapan? Wa awwalu waqtiha idza ghabas syafaqu al-ahmar, ketika ada warna merah jingga, ya, sudah mulai hilang, maka waktu isya itu kemudian datang. Kapan akhir waktu isya? Di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di sepertiga malam sebagai waktu terakhir sholat isya. Ada yang mengatakan sampai waktu menjelang waktu fajar, ya. Tapi tentunya yang menjadi catatan kita, sholat isya itu jangan sampai gara-gara waktunya panjang jadi kita akhirnya tidur dulu, ya. Lemak kalau terbangun tepat waktu, taunya bangunnya pas azan subuh, nah, maka isyanya lewat. Maka makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Jadi sholat isya dulu, baru kemudian kita tidur.
Sedangkan waktu subuh itu adalah awal waktiha tulu'il fajri, ketika fajar menyingsing, ya, waktu fajar, bukan waktu matahari terbit. Wa akhiru fil ikhtiyari ilal isfar wa fil jawazi ila tulu'i syamsi, sampai mendekati matahari terbit. Itu kalau udah kata jam. Kalau zaman main hari aman, ya, tinggal buka. Kalau bapak ibu punya HP Muslim Pro misalkan, nah itu jelas waktu fajar, zuhur, asar, maghrib, isya lengkap. Jadi tinggal di setting azan dewek dia, ya. Di masjid kita juga ada, kalau waktu isya dia berbunyi, waktu maghrib berbunyi, artinya lebih mudah. Tapi kalau dalam kondisi kita tidak punya jam, tidak punya HP, maka cara menentukan waktunya tadi yang disebutkan, ya. Kalau sekarang kan seperti subuh itu jam 4.52, zuhur jam 12.19, asar jam 15.35, maghrib jam 18.25, isya nanti jam 19.35. Ada kan? Itu lebih mudah insya Allah kita dalam menentukan waktu sholat. Baik, berikutnya adalah syarat itu wujubis sholat. Salah satu asya, syarat-syarat wajib sholat. Jadi harus memenuhi syarat, ketentuan yang berlaku untuk sholat itu. Kalau sudah memenuhi syarat, maka dia wajib sholat. Apa saja itu? Pertama adalah al-islamu, dia harus beragama Islam. Karena orang yang tidak beragama Islam, dia tidak wajib sholat, ya, karena ketika dia tidak Muslim, maka semua kewajiban itu tidak berlaku kepadanya. Bukan berarti tidak berdosa, ya. Udah paham lah maksudnya. Kalau sudah tidak Islam saja lah berdosa, ya kan? Nah, kalau dia Islam, pada saat orang mu'allaf baru masuk Islam, dia bersyahadat, maka saat itu kewajiban dia untuk sholat berlaku, khususnya untuk sholat, ya. Yang kedua, syarat, kita ambil dulu syarat, dalil dari syarat Islam itu harus berlaku, harus ada, ya, dalam kewajiban sholat itu. Ketika riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuju Yaman, Nabi berkata kepada Mu'adz, "Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Berdakwahlah kepada orang Yaman yang saat itu belum masuk Islam. Berdakwahlah kepada mereka agar mereka bersyahadat, mengucapkan kalimat tauhid, bersyahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau sudah syahadat, mereka galak, mereka sudah mengucapkan, maka baru ajarkan kepada mereka sholat yang 5 waktu yang diwajibkan kepada mereka sehari semalam. Jadi syahadat dulu, Islam dulu, baru sholat. Baik, yang kedua, syarat wajib sholat itu adalah al-bulugh. Bulugh ini maksudnya adalah sampai baligh, sampai umur baligh. Kapan baligh? Baligh itu kalau untuk laki-laki sampai dia mimpi basah, ya, mimpi basah, bukan mimpi kena hujan, ya, tapi mimpi basah, maka keluarlah sesuatu dari kemaluannya, ya, keluar air mani. Sedangkan perempuan ditandai dengan datang bulan atau haid, ya. Barangkali ya kira-kira umur 9 tahun gitu, ya. Nah, kalaupun ternyata umur 9 tahun belum juga, para ulama menyebut kira-kira umur 15 tahun itu sudah disebut sebagai anak
yang sudah baligh. Ketika dia sudah baligh, maka kewajiban-kewajiban dalam Islam sudah harus dia lakukan, termasuk ibadah sholat. Ya, kalau udah baligh dia diwajibkan untuk sholat. Oh, berarti Pak Ustadz, anakku yang belum baligh tidak perlu sholat. Betul, memang tidak wajib sholat, tapi perlu diajarkan sholat. Ya, kalau dia belum baligh, memang tidak wajib sholat, tapi diajarkan sholat. Diajak, kalau dia tidak galak marahi, gitu ya. Sehingga mereka pada saat baligh nanti sudah terbiasa. Jangan nunggu dia baligh baru diajak sholat, baru diperintahkan sholat. Sebelum baligh itu ajarkan mereka sholat. Tidak apa-apa ajak ke masjid, ya. Kemudian di rumah juga diajarkan sholat, dikasih tahu bagaimana cara sholat, ya, biar mereka nanti saat baligh sudah terbiasa. Baik, itu yang keberapa? 2 syarat wajib sholat. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah al-aqlu, yang berakal, yang waras, yang sehat, yang akalnya sehat. Berarti kalau yang gilo, maka dia tidak wajib sholat. Jadi wong gilo itu tidak wajib sholat. Dan dari hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam an thalatha, diangkat pena terhadap 3 orang. Maksudnya tidak dicatat pahalanya, tidak dicatat dosanya, itu 3 orang. Siapa mereka? Pertama, anin naim hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anis sabiyyi hatta yahtalim, bayi ya sampai dia dewasa, sampai dia mimpi, anak sampai dia mimpi. Yang ketiga, anil majnun hatta yaqil, orang gila sampai dia waras, sampai dia berakal. Jadi 3 itu menjadi syarat wajib sholat. Jadi mudah untuk melihat orang itu kalau dia tidak sholat berarti tidak masuk dari 3 kategori ini. Bisa saja yang tidak sholat ini dia bukan muslim. Kenapa dia tidak sholat? Ya karena dia tidak Islam. Atau bisa baik 2 kemungkinan yang lainnya. Apa itu? Bisa belum balik dia nih, masih muda. Ya, tapi railah tua. Nah, atau yang ketiga, kalau tidak sholat, kemungkinan yang ketiga apa itu? Kati akal, alias tidak waras. Nah, kan karena yang 3 tadi harus berakal, dia waras, tidak gila. Nah, berarti kalau tidak sholat, kemungkinan yang ketiga dia adalah gila. Wong Palembang nih banyak gila, dikit-dikit gila kau nih. Ketua ustadz gak disebut gila. Nah, gila ustadznya panjangnya yang ceramah. Kalau gila itu tidak masuk kategori gila dalam kitab ini ya. Baik, itu 3 syarat wajib sholat. Nah, kemudian yang penting adalah kita ambil bab tentang apa itu syarat sholat sebelum kita melaksanakannya. Jadi sholat, jadi syaratnya tadi kan secara umum ya, sebelum dia melaksanakan sholat. Nah, ini ada lagi syarat sholat sebelum kita betul-betul langsung mengangkat takbiratul ihram sholat. Apa itu? Ada 5. Pertama, thaharatul a'dha minal hadas wan najas. Kita harus pastikan sebelum sholat itu suci anggota tubuh kita dari hadas maupun najis. Ya, dari hadas maupun najis kita harus suci. Tidak boleh kita sedang berhadas, baik kecil apalagi besar, atau tubuh kita ada najisnya, tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian ingin sholat, maka basuhlah muka kalian, basuhlah tangan kalian sampai ke siku, usaplah sebagian kepala kalian, basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Kalau kalian dalam kondisi junub, maka mandi, ya. Jadi pastikan kita tidak berhadas pada saat sholat. Artinya kita dalam kondisi berwudu. Kalau hadas itu abstrak, kalau najis itu konkret terlihat. Abstrak itu status kondisi keadaan hadas kecil. Artinya misalkan kita kentut, berarti kita sedang berhadas. Kalau hadas besar itu ketika keluar air mani atau berjima, maka kondisi kita pada saat itu sedang berhadas besar. Kalau berhadas itu menghilangkannya menggunakan air, ya. Seperti kalau kentut kita menggunakan air dengan cara berwudu. Kalau hadas besar dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Kalau najis itu bisa dengan air atau bisa dengan selain air. Najis itu berbentuk kelihatan, ya, konkret terlihat seperti kotoran, ya. Maka caranya adalah dibuang kotoran itu. Kalau ada air pakai air atau pakai sesuatu yang bisa menghilangkan materi najis tersebut. Itu yang pertama. Jadi syarat sebelum kita sholat itu adalah bersih anggota tubuh kita dari najis ataupun dari hadas. Yang kedua, satrul aurah. Kita harus pastikan badan kita ini tertutup auratnya. Jangan auratnya terbuka, ya. Karena Nabi SAW itu menyebutkan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Maksudnya kalian pakai pakaian ketika mau ke masjid. Artinya kalau sholat itu pastikan auratnya itu tertutup. Kalau laki-laki auratnya antara pusar sampai dengkul. Kalau perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi Pak Ustadz, kami kalau laki-laki ini sholat pakai sarung baik, nutup pusar sampai lutut, sah sholat kami, sah sholat, tidak apa-apa. Jadi Bapak kalau nak sholat bawa sarung ke sini ke masjid, pakai, ya, bakal jadi perhatian banyak orang yang jelasnya. Oh, ngapo Bapak ini? Memang sah, cuman malu ke kan? Nah, makanya istilahnya ada adab gitu, ya. Kamu nak ngadap presiden, ngadap pejabat, bagus pakaian. Nah, ngadap Allah pakai sarung baik, kan kurang tepat. Jadi nutup aurat itu yang nomor 2. Nomor 3, syarat sebelum sholat itu, ya, adalah wukuf ala makanin tahirin. Kita berada pada tempat yang bersih. Kayak kita di masjid, alhamdulillah bersih, ya. Pastikan dalam kondisi bersih. Tidak di tempat yang kotor. Di rumah, ya, pastikan tempat sholatnya bersih. Yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti. Kita harus tahu sebelum sholat. Nah, sholat itu kita tahu udah masuk waktu sholat, ya. Waktu sholatnya kita tahu, masuk waktu sholat kita paham. Kalau sekarang kan mudah, dengar azan, oh berarti sholat ini udah masuk. Nomor 5 yang terakhir, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat kita kemana? Ke Ka'bah. Nah, kalau masjid kan sudah aman, ada arahnya ke depan situ, ke belakang, ya, belakang kami. Kalau di luar tidak tahu di mana arah kiblat, bisa menggunakan kompas, ya, menggunakan kompas. Ada kompas kiblat khusus, itu bisa mengarahkan mana arah kiblat kita. Kalau di jalan, nah ini karena kondisi kita tidak memungkinkan. Kalau bisa di jalan memungkinkan untuk berhenti,
kita mau sholat wajib, maka kita berhenti dulu, kemudian sholat menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan, maka sholatnya di atas kendaraan, ya, sesuai dengan arah kendaraan tersebut. Kalau bisa kondisi kita nih tahu misalkan nih, oh ini kiblat nih, maka kita arah kiblat gini. Allahu Akbar. Ternyata kendaraannya, karena kan jalan itu kan tidak lurus jalannya, jadi kemana-mana, ngarah ke situ, ngarah ke sana, ya ikutin aja. Jangan kita ngarah kiblat, kendaraan miring, kita tetap inilah, saro kita. Jadi Islam itu sebenarnya mudah, ya. Jadi arah kiblatnya sesuai dengan kemampuan. Apalagi di pesawat kan susah itu menghadap kiblat. Maka sesuaikan dengan kondisi. Tapi kalau dalam kondisi normal, maka wajib kita mengarahkan ke kiblat. Ada teman kita di rumah lagi sholat bertamu, kebetulan dia ini tidak nanya lagi mana kiblat, ternyata salah kiblatnya. Maka dalam kondisi itu kita bisa arahkan tubuhnya, arahkan ke kiblat. Misalkan dia nih ngarahnya salah, maka arahkan ke kiblat yang benar. Pegang badannya, arah kiblat benar. Ya? Iya, arah ke baik. Gak apa-apa, kalau kitanya tidak apa-apa ngomong salah ke kiri sedikit, di kita tidak apa-apa. Dionya yang tidak boleh komentar. Jangan dia ngomong, oh salah ya, batal sholatnya. Jadi dia arahkan, ya, kita komentar juga tidak apa-apa, salah kiblatmu ke kiri dikit. Nah dia langsung arah ke kiri. Gitu. Yang penting dia tidak komentar. Kalau kita tidak apa-apa mengarahkan. Baik, itu adalah syarat sebelum sholat. Nah, yang terakhir sebelum kita selesaikan, ya, yang penting juga adalah tentang arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Ini harus tahu Bapak Ibu. Rukun-rukun sholat ini harus kita penuhi, karena kalau tidak terpenuhi maka sholat kita tidak sah. Apa saja itu? Jumlahnya ada beberapa perbedaan, ya. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 18. Perbedaan itu sebenarnya pada penghitungan saja, tapi poin-poinnya itu rata-rata sama. Apa saja itu? Pertama, kalau dalam kitab ini disebut ada 18 rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Niat itu sebenarnya adalah menyengaja dalam hati, itu niat. Jadi kalau ibadah sholat wajib pakai niat, tidak boleh tidak pakai niat. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran, misalkan surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan niatnya. Dalam hadis Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Nah, terkait dengan sholat, niat itu adalah berbarengan dengan saat kita takbiratul ihram. Allah. Nah, situlah saat dimana kita menyengaja sholat, meniatkan sholat apa, berapa rakaat, ya, kemudian apa. Jadi niat itu kan ada unsur-unsur yang perlu kita ketahui. Pertama, kita nih menyengaja, satu. Yang kedua, sholat apa, jenis sholatnya sholat apa, zuhur, maghrib, isya, subuh, itu. Yang ketiga, ini kira-kira nilainya atau hukumnya sunnah atau wajib. Yang keempat, berapa rakaatnya, gitu ya. Tentu yang kelima adalah kita ini statusnya imam atau makmum. Yang keenam, kita meniatkan ini hanya karena Allah. Itulah yang dalam mazhab Syafi'i ada lafal niat ketika sholat. Misal contoh, usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang pakai adaan, pakai tidak adaan juga tidak masalah, ya.
Nah, lafal niat itu sebenarnya membantu kita saat kita menyengaja dalam hati, berniat dalam hati. Usolli, saya itu menyengaja sholat, biar sadar kita ini sholat, bukan lagi aktivitas lain. Itu makna usolli, saya sholat. Ini sadar nih melakukan sholat, tidak hanya sekedar melaksanakan sebuah rutinitas, tapi betul-betul sadar sholat. Usolli. Kemudian sholatnya jenis apa? Sholat apa? Fardhol maghribi, maghrib ternyata nih. Ya. Apa maghrib ini statusnya? Fardho, wajib. Makanya nanti ada juga niat itu yang fardunya di belakang. Fardhol lillahi ta'ala, ada juga gitu. Ya. Fardu, pokoknya fardu bukan sunnah. Berapa rakaat? Salasa rakaatin, 3 rakaat. Ya. Nah, kemudian sebagai apa? Adaan makmuman, sebagai makmum. Kalau imam berarti imaman lillahi ta'ala, gitu ya. Jadi lafal itu dalam mazhab Syafi'i sunnah untuk membantu kita dalam berniat. Yang tidak pakai melafalkan usolli juga tidak apa-apa. Jadi jangan heran kalau ketika imam Allahu Akbar, makmum langsung angkat tangan Allah, karena dia tidak pakai usolli, tidak melafalkan niat. Ada juga yang ketika imam Allahu Akbar, dia siap-siap usolli fardhu maghrib. Nah, dia pakai usolli, itu boleh, ya, bagus juga untuk tadi menanamkannya. Ketika mengangkat takbir begini, baru kita niat dalam hati mau sholat maghrib 3 rakaat sebagai makmum karenamu ya Allah, gitu ya. Jadi pakai usolli, tidak pakai usolli itu tidak masalah. Yang penting niatnya saat takbiratul ihram itu harus dipasang, jangan tidak. Karena kalau tidak berniat maka sholat kita tidak sah. Yang kedua, qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Jadi sholatnya berdiri. Karena Nabi SAW bersabda kepada salah satu sahabatnya yang terkena satu penyakit, ya, penyakit ya yang menyebabkan mungkin beliau ini tidak bisa berdiri dengan sempurna. Apa kata Nabi? Dia nanya ke Nabi, bagaimana sholatnya? Apa jawab Nabi? Sholli qa'iman, sholat dengan cara berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak baca maka dengan cara duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau tidak baca duduk maka berbaring. Jadi kalau ada kondisi jamaah yang tidak bisa berdiri, maka boleh duduk menggunakan kursi, tidak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan sebelum duduk, awal saat takbiratul ihram berdiri dulu, tetap berdiri. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kalau masih kuat berdiri dulu sampai ketika ruku baru duduk. Allahu Akbar, maka duduk dengan kondisi begini kan, sami Allahu liman hamidah. Pada saat sujud Allahu Akbar, nunduknya agak sedikit ke bawah, tapi tidak perlu tangan sampai ke lantai. Ada yang begitu Pak, dia sampai ke lantai, untuk jerungkuk ke depan ya. Jadi nunduk baik sedikit agak ke bawah, itu sujud ya. Kalau memang berdirinya tidak mampu, jadi sah dan tidak masalah ya gitu. Yang kedua, jadi berdiri bagi yang mampu, rukun sholat. Kalau yang sehat walafiat tidak ada masalah, maka tidak boleh dia duduk atau berbaring sholatnya, dia harus berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram, Allahu Akbar, bunyi takbirnya, takbiratul ihram ya. Yang keempat, qiraatul Fatihah. Setelah takbiratul ihram, rukunnya adalah kita baca surat Al-Fatihah. Jangan sampai lewat Al-Fatihah. Ya, karena ini rukun, wajib pakai Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i ditambah penjelasan, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Basmalahnya bagian dari surat Al-Fatihah.
Artinya kalau baca Al-Fatihah sertakan juga dengan basmalah. Jangan hanya alhamdulillah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Jadi basmalah itu dibaca karena bagian dari Al-Fatihah. Kalau mazhab lain cerita memang ya, mereka tidak menjadikan basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah, sehingga saat sholat Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin, langsung alhamdulillah. Karena basmalah satu ada yang memang tidak baconya, yang kedua mereka baca sir, ading-ading kalau bahasa dusunnya. Tahu ya ading-ading, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi kalau ada imam yang begitu, dia basmalahnya dibaca sir. Dalam mazhab Syafi'i basmalahnya ini bagian dari Al-Fatihah, sehingga konsekuensinya kalau dia imam maka basmalahnya wajib jahar, Allahu akbar. Jadi imam misalkan, maka basmalahnya harus dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Jadi kalau imam masjid kita basmalahnya jahar atau tidak? Jahar ya, terdengar semua ya, karena itu bagian dari Al-Fatihah. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Tidak boleh salat tanpa baca Al-Fatihah, kecuali satu kondisi. Kapan itu? Kalau datangnya agak terlambat. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, sampai selesai Al-Fatihah, waladhdallin amin, inna a'tainakal kautsar, selesai. Ketika itu datanglah jamaah dari belakang. Allahu akbar kata jamaahnya ya. Ternyata imam sudah mulai rukuk. Ketika dia mau baca Al-Fatihah ya, dia sudah mengira nih, kalau dia baca Al-Fatihah bakal tidak dapat rukuk. Maka dia pada saat itu tidak baca Al-Fatihah, langsung ikut rukuk bersama imam dan jamaah yang lain. Allahu akbar. Ya, sami Allahu liman hamidah, sudah mulai barangan. Nah, yang semacam itu boleh dalam mazhab Syafi'i, tidak baca Al-Fatihah di rakaat itu boleh, dan dia dapat rakaat tersebut. Ya, jadi tidak ketinggalan rakaat itu, walau dia tidak baca Al-Fatihah. Pada saat itu hukumnya adalah bacaan Al-Fatihah imam itu terwakili atau mewakili bacaan imam dari jamaah yang tadi telat datang. Tapi yang penting jangan kemana nego, datang terlambat ya. Kalau tidak sempat rukuk bersama dengan imam dan jamaah yang lain, maka rakaat itu dia lewat dan harus diganti setelah imam salam, dia tegak lagi mengganti rakaat yang tertinggal. Jadi yang menjadi ukuran adalah rukuk bersama imam. Ingat, rukuk bersama imam. Kalau sempat bersama imam rukuknya, rakaat itu dapat. Kalau tidak sempat bersama imam, maka rakaat itu lewat, harus diganti. Ya. Makanya kalau datang terlambat, bacaan Al-Fatihahnya kalau imam sudah rukuk, di skip aja, dilewatin, langsung saja rukuk bersama imam. Tapi syaratnya baca dulu niat dan takbiratul ihram. Jangan pas datang lihat rukuk langsung rukuk, Allahu akbar. Mana niatnya, mana takbiratul ihramnya? Tidak sah sholatnya. Maka tetap harus ada niat dan takbiratul ihram. Allah, niat ya, Allahu akbar, baru setelah itu rukuk. Nah, kalau kondisinya ternyata sudah sujud, sudah tasyahud misalkan, maka yang datang terlambat harus niat dengan takbiratul ihram, kemudian harus mengikuti bagaimana kondisi imam pada saat itu. Kalau dia sujud, setelah takbiratul kita sujud, kalau dia tasyahud, kita tasyahud ya. Langsung ke posisi kondisi bagaimana imam saat itu. Itu yang kalau dia terlambat ya. Nah, itu yang berapa ini? Yang keempat, masih banyak. Mungkin ada yang ditanyakan karena waktu yang singkat. Ya, silakan. Yang syarat ibadah berakal tadi. Itu untuk dilo baik.
Tidak mana kalau yang idiot. Idiot ini kan tidak hidup, tidak juga berakal, tapi dia cuma tehap, tidak apa-apa. Karena kondisinya masuk kategori yang mana? Kalau tidak berakal, apa yang idiot tadi, aku harus masih tetap kewajiban dia. Ya. Kalau dia pakai baik, nggak apa-apa nih selama. Karena dia idiot, lolo aja kita. Kira-kira bagaimana? Ya. Kalau idiotnya itu sampai pada tidak tahu mana benar, mana salah, mana kotor, mana bersih, maka dia terkategori gila atau nggak ada akal, kata akal, lolo tadi kan. Dalmain nyebutnya dah. Iya, iya kalau sampai situ. Kalau tidak bisa membedakan benar, salah, kotor, bersih, maka termasuk kategori gila. Kemudian kalau dia ini idiot, cuman masalah bebal bae otaknya, ngafalnya sulit, tapi dia sehat sebenarnya, akalnya ada, maka tidak kategori yang gila ini, tetap wajib sholatnya, ya. Cuman memang bebal bae agak sulit bacanya, gitu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dasar hadisnya atau dalilnya itu tidak membaca basmalah, dan apa dasar hadisnya membaca basmalah? Oke. Memang ada beberapa hadis yang menjadi dasar orang yang tidak menggunakan basmalah. Yang tidak menggunakan basmalah dulu ya. Satu, hadisnya adalah ketika turun surat Al-Fatihah, Nabi SAW ketika membacakan itu, beliau langsung memulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai waladhdallin. Titik ya. Amin itu lain cerita. Kemudian inilah yang jadi dasar kenapa mereka tidak mencantumkan basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah. Itu ya. Yang kedua, ternyata ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa turun surat Al-Fatihah ditambah dengan keterangan basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Fa innal basmalata juz'un minha minal Fatihah. Bahwa Al-Fatihah itu bagian dari basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Ditambah lagi Al-Fatihah itu ya, ini yang dalil kedua yang menyebutkan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah nama lainnya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau dihitung 7 ayat diulang-ulang itu, kalau dimulai dengan hamdalah kurang, cuma 6 ayatnya. Maka ulama menyebut 7 itu adalah masuk adalah al-basmalahnya, bismillahirrahmanirrahimnya. Makanya disebut 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi sebenarnya 2 itu ada dasarnya, ada dalilnya. Dalam mazhab kita basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Sehingga kalau baca jangan lupa sertakan basmalah dalam surat Al-Fatihah. Jadi Ustaz, kalau tidak membaca basmalah berarti sah sholatnya. Kalau dia menggunakan mazhab yang lain sah saja, boleh, tidak apa-apa. Ya, tapi begini caranya, khususnya imam ya. Kalau imam lihat kondisi jamaah. Kalau rata-rata menggunakan basmalah, rata-rata mazhab Syafi'i, maka gunakan basmalah. Seorang imam di Masjidil Haram, Imam Sudes ya, ketika datang ke Jakarta, beliau kan kalau imam di Masjidil Haram itu basmalahnya sir, tidak kedengaran kan? Kalau Bapak Ibu pernah dengar atau lihat di video, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau langsung alhamdulillah tanpa basmalah. Ketika datang ke Jakarta di Masjid Istiqlal disuruh jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, pakai basmalah. Kenapa? Karena beliau tahu mayoritas kaum muslimin di Indonesia, di Istiqlal khususnya, itu bermazhab Syafi'i yang basmalahnya jahar terdengar. Nah itu yang harusnya dipahami oleh khususnya yang imam. Jangan mentang-mentang dari sini, dari situ mazhab ini, ketika datang ke satu masjid tanpa basmalah, Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti jamaahnya bingung,
apalagi yang belum paham dan tidak ngerti, nah ini sesat nih. Termasuk kalau dia tidak kunut dalam subuh, kan bagi sebagian jamaah ini aneh, ya. Apalagi dalam mazhab Syafi'i, justru kunut itu bagian dari sunnah abad, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Gitu Pak ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu untuk sementara karena waktu yang sangat singkat. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, melanjutkan tema kita tentang rukun sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.